Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pagi. Gimana kurang kompak ini? Semangat pagi teman-teman. Pagi. Yes. Iya sama luar biasa. Yes. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sudah pasti kenapa kita harus memahami terkait konsep dasar PAUD? Ya salah satunya tidak lain tidak bukan adalah untuk menuju layanan PAUD yang berkualitas. Kita bareng-bareng belajar di sini. Mari kita kenal tentang konsep dasar PAUD. Nama saya Novi Molidiati. Saya pendiri PAUD dan saya untuk binaannya kebetulan ada di Kecamatan Tegal. Apa sih sebenarnya yang teman-teman ketahui tentang PAUD itu, dan menurut Anda bagaimana wujud layanan PAUD yang berkualitas? Menit untuk menulis apa yang Anda ketahui tentang PAUD dan menurut Anda bagaimana wujud layanan PAUD yang berkualitas. Ya semua ya. Oke, terima kasih. Sekarang mempunyai lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak serta dapat memfasilitasi dan menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Bagus. Kemudian biru, Ibu Sumarni. PAUD adalah layanan pendidikan anak usia dini yang melayani anak usia 0 sampai 7 tahun. Wujud layanan PAUD yang berkualitas merujuk pada 8 standar layanan PAUD dan terintegrasi dengan PAUD HI. Oke, mana Bu Sumarni? Mari kita ketahui lebih lanjut terkait konsep dasar PAUD itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita memahami tentang PAUD sebagai pendidik, tentunya kita harus pahami beberapa konsep di bawah ini. Yang pertama, setiap anak itu terlahir pasti akan memiliki potensi dalam diri anak, dan setiap anak itu mempunyai potensi yang berbeda-beda. Ini adalah yang konsep awal yang harus diketahui oleh para pendidik. PAUD yang kita kenal pendidikan anak usia dini itu adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIK. Kemudian, tujuan PAUD sendiri itu apa sih? Dari pengertian tersebut bisa disimpulkan kalau tujuan PAUD adalah membentuk anak yang berkualitas, yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga dia memiliki kesiapan yang optimal dalam memasuki pendidikan dasar serta mengalami kehidupan pada masa dewasa melalui stimulasi, pembimbingan, pengasuhan, dan pemberian kegiatan pembelajaran yang tepat. Bagaimana sih sebenarnya layanan PAUD yang berkualitas? Oke, untuk lebih memahami konsep PAUD yang berkualitas, kita tonton videonya saja dulu ya. Ada video di sini. Sambil diperhatikan ya. Seperti yang teman-teman tahu, usia anak-anak itu kan mereka fasenya bermain ya. Jadi mau tidak mau sebagai pendidik PAUD kita harus mengikuti fase itu dengan
holistik integratif. Tadi sudah ada yang menjawab di sini, HI ya, holistik integratif. Nah ini ada dimensi PAUD yang berkualitas. Mungkin teman-teman sudah pernah atau sudah sering melihat ini. Di mana coba lihat ini dimensi-dimensi itu lihat di mana, di atas ya, iya nggak sih? Nah ini di atas itu sebenarnya ke sini tujuannya itu ini suling jar kemarin ya kan, terus ke PBB muarannya ya ini PAUD berkualitas. Jadi ada input dan proses. Inputnya itu apa? Inputnya adalah teman-teman semua sebagai pendidik dan tenaga kependidikan adalah fondasi dari PAUD yang berkualitas. Jadi bagaimana PAUD yang berkualitas adalah tergantung semuanya ada di teman-teman semua, pendidik dan tenaga pendidikan. Sekarang ya, dari pengetahuan itu kita refleksi dulu. Tadi kan kita sudah menulis pengetahuan tentang PAUD dan PAUD yang berkualitas. Sekarang saya pengen teman-teman merefleksi dulu dari penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Kira-kira berapa persen PAUD Anda itu sudah kualitasnya itu kalau dipresentasikan berapa persen? Menurut Anda sendiri ya, karena Anda yang ada di dalamnya. Dan sebagai pendidik, prinsip apa saja yang sudah Anda terapkan untuk menuju layanan PAUD yang berkualitas? Ini refleksi. Jadi masih ada kertas warna-warninya. Nah, dipakai lagi buat refleksi. Karena refleksi ini saya beri waktu agak panjang, 3 atau 4 bulan. Jadi mengukur diri sendiri. Kira-kira dari layanan tadi, oh kok saya sudah nih, kok saya belum, kok saya sudah. Kira-kira kalau dipresentasikan itu berapa persen? Dari 10 sampai 100%. Nanti saya pengen ada 2 saja perwakilan yang maju ke depan membacakan apa yang sudah ditulis. Jadi disampaikan kira-kira tadi berapa persen ya setelah dari penjelasan dari kalau saya itu sudah secara kualitas, kalau dipresentasikan sudah berapa persen dan prinsip apa saja yang sudah dicapai. Mau saya tunjuk atau ada yang mau Fokus ke anak-anak, kurang kali ada yang pas pengetahuan kamu keluar apa seperti itu. Jadi itu yang membuat saya rasa kurang aman dengan posisi sekolah terkikis air sehingga naik ke atas juga itu. Jadi harus tertutup rapat. Kalau takutnya kalau terbuka ke anak-anak hari itu kan tidak rata jalannya. Karena 100%. 100%. Adakah di sini yang sudah mengisi 100%? Atau 90%? Nggak ada nggak? Kenapa ya? Pertanyaan tangan untuk Bu Sila. Terima kasih teman-teman. Nah ini ada sedikit saran dari di sini saya mengutip dari Direktorat Pembinaan PAUD. Nah ini ya, ada saran untuk menuju PAUD yang berkualitas. Beberapa saran yang harus dilakukan dan ditinggalkan oleh teman-teman sebagai pendidik PAUD. Lakukan. Nah, menyiapkan perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Mudah-mudahan nantinya yang tadi nulis di sini 70%, 50%, 60% setelah ini nanti bisa berkembang menjadi maksimal 100%. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.